kamu. Dalam memulai pembelajaran kita hari ini akan membagikan kita doa secara melambangkan al-basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan langsung saja apresiasi yang mengaitkan dengan materi yang kita akan belajar hari ini. Kalian pernah melihat orang berbicara di sering berbicara banyak pidato, ceramah. Nah, betul sekali. Nah, jadi materi kita mempelajari kita hari ini adalah tentang teks ceramah. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang teks ceramah. Ada yang tahu apa itu teks ceramah? Sebelum itu kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar yang kita harus capai hari ini. Kompetensi dasar yang kita harus capai hari ini 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, itu adalah kompetensi yang harus kalian capai pada materi ini. Selanjutnya, apa itu teks ceramah? Ada yang tahu? Baiklah, coba kamu jelaskan. Teks ceramah adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk atau petua secara lisan di depan khalayak umum. Nah, jadi ceramah itu menyampaikan pesan melalui memberikan nasihat secara lisan di depan khalayak umum atau di depan banyak orang. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam ceramah. Yang pertama adalah penceramah. Penceramah itu adalah orang yang menyampaikan ceramah. Dua, pendengar. Pendengar itu orang yang mendengarkan apa ceramah yang disampaikan. Yang ketiga adalah materi. Nah, materi ini adalah bagian penting dari ceramah. Keempat adalah metode ceramah. Metodenya seperti metode impromptu, metode manuskrip yang menggunakan teks ceramah. 5. Media ceramah seperti yang di zaman kita sekarang, media yang kita gunakan lebih canggih seperti media audiovisual maupun visual seperti mikrofon ataupun layar dan lainnya. Nah, ini tujuan dari ceramah. Tujuan dari ceramah yang pertama adalah informatif, instruktif. Intinya apa? Instruktif ini adalah menyampaikan suatu informasi yang kita sampaikan. Persuasi ini yang artinya adalah ceramah kita tadi yang dapat mendorong orang untuk mengikuti kita atau lainnya. Argumentatif ini adalah pendapat atau pikiran. Deskriptif dan reaktif dan naratif. Nah, itu adalah tujuan ceramah. Pertama tadi informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif, reaktif dan naratif. Nah, itu adalah tujuan ceramah. Selanjutnya adalah struktur ceramah. Struktur ceramah ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu adalah berupa tesis atau pernyataan umum. Yang kedua adalah rangkaian argumen, inti gagasan atau inti dari suatu teks ceramah yang kita akan sampaikan. Ketiga adalah penutup penegasan ulang kembali, simpulan, ucapan permintaan maaf dan salah penutup. Nah,
menunjukkan adanya perubahan standar moral agama dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Kesatuan itu berkaitan pula ada pergaulan yang dalam masyarakat masyarakat itu. Nah, dari teks tersebut merupakan salah satu bagian argumen pembicaraan tentang menurunnya kesatuan berbangsa ke masyarakat. Ketika itu adalah berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Tentunya saja kondisi itu diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, bagian tersebut adalah suatu simpulan atau sebagai penalar dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai kata-kata bagian berupa salah-salah yang disertai pula sejumlah alasan. Selanjutnya adalah ini. Baiklah, dari yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, kita kalau tidak ada kita akan lanjut itu pelajaran tentang kaidah dan ciri bahasa teks ceramah. Yang pertama adalah menggunakan kalimat simple, tunggal dan kompleks majemuk. Dua, menggunakan kata kerja mental misalnya memperhatikan. Ketiga, kalimat bersifat deklaratif, imperatif, persuasif atau ajukan. Keempat adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumen sebab akibat satu dengan yang lainnya. Lima, menggunakan kata-kata teknis peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas dan ceramah. Yang keenam itu menggunakan kata sapaan. Kedua dan ketiga yang sesuai dengan bahasa dan tepat santun serta sesuai dengan kondisi situasi. Nah, itu adalah 6 kaidah bahasa dan ciri kebahasaan teks ceramah. Baiklah, Ibu, dari yang sudah dijelaskan, Ibu sudah menjelaskan beberapa tentang teks ceramah. Silakan tentang struktur dan kaidah pembahasan teks ceramah. Silakan kalian berdiskusi pada teman kalian menganalisis struktur teks ceramah dengan menggunakan yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ibu akan melihat bagaimana. Ini, Bu. Baiklah, Ibu rasa sudah Ibu lihat, Ibu rasa kalian sudah mampu menganalisis dalam teks ceramah. Untuk lebih menyegarkan kalian lagi, Ibu ada sebuah game. Game apa? Games agar lebih konsentrasi kalian. Baiklah, ini ada sebuah game box soal pertanyaan. Ada terdapat 5 kartu yang berwarna-warni. Silakan Ibu akan menunjuk Adila Ayu. Silakan pilih nomor berapa? 5, Bu. 5. Baik, 5. Ini jawab. Sesuatu yang tidak perlu disebut dalam teks ceramah adalah D. Bu. Iya, Bu. Baiklah. Benar. Nah, soal selanjutnya Abi Kodila, silakan pilih. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Sebutkan 3 struktur teks ceramah. Bu. Baiklah. Nah, D. Untuk Adila, silakan pilih nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Kita buka apa jawabannya? Silakan baca. Perhatikan kalimat berikut bagian saya hormati termasuk pada bagian Bagian pendahuluan, Bu. oke, bagian pendahuluan. Kita
baik. Untuk memberikan informasi, Bu. C. Apa tujuan teks ceramah? Ya, betul. Untuk memberikan informasi. Soal terakhir. Silakan kalian switch berdua. Nah, Rafiko Adira. Oke, Rafiko Adira. Ini akan yang menentukan menang. Ceramah adalah salah satu jenis komunikasi di tempat umum yang bersifat dua arah. Dua arah. Salah. Oke, dalam game ini yang dimenangkan oleh Adila Ayu. Tepuk tangan terlebih. Itulah game yang kita hari ini kita sudah game. Selanjutnya dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, tidak ada. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini sudah mempelajari tentang apa itu teks ceramah, apa itu unsur tujuan teks ceramah, dan kaidah dan serta ciri kebagusan teks ceramah. Nah, teks ceramah tadi itu apa? Teks ceramah itu tadi adalah yang memberikan informasi depan khalayak, dan tujuan dari teks ceramah itu yang pertama tadi yang sudah disampaikan. Baiklah, mungkin cukup di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa sudah cukup ya. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari teks ceramah. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian buat kelompok dan kita akan menuju ke kompetensi selanjutnya, yaitu mengonstruksi teks ceramah. Jadi kalian silakan siapkan sebuah teks ceramah, nanti kita diskusi bersama. Baik, Bu.